Perkenalkan, nama saya Putri Melati Koirinisa, saya kelas 10 B4. Di sini saya ingin menceritakan tentang Wali Songo. Oke, simak ya. Hei, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya mayoritas masyarakat Jawa beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan agama Islam bukan dengan hal yang biasa. Yuk kita bahas bareng. Wali Songo berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang ditugaskan, Songo berarti dalam bahasa Jawa yaitu 9. Berarti Wali Songo 9 ulama yang punya misi menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tapi jauh sebelum Wali Songo beraksi, para pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia mampir ke pesisir Jawa sejak abad ke-7 Masehi. Nah, mereka bukan jualan, tapi mereka juga menyebarkan agama Islam. Puncaknya terjadi pada abad ke-14. Ketika rombongan ulama dari Turki, Arab, Persia, dan Palestina mulai berdakwah di Jawa. Dari sinilah cikal bakal Wali Songo terbentuk. Mereka tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Mereka lebih memilih dengan membaur dengan budaya lokal. Dia bikin masyarakat nyaman dulu, baru deh mulai menyebarkan Islam. Metode yang dipakai juga unik. Ada juga metode yang pendidikan pesantren, pernikahan dengan keluarga kerajaan, sampai kesenian seperti wayang dan musik. Terus di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Mereka juga mempunyai gelar sunan, yang artinya tokoh agama yang dihormati, setara dengan raja. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, Sunan Gresik atau nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Laran di Kabupaten Gresik, sehingga dia juga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang dilanda bencana kelaparan akibat perang saudara atau biasa disebut perang Paragreh. Melihat itu, Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun bendungan untuk mengairi sawah yang kekeringan. Nah, berkat itu, sawah-sawah yang kekeringan perlahan menjadi subur, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah banyak. Sunan Gresik saat itu langsung dihormati. Dari situ, beliau mulai berdakwah. Nah, yang kedua ada Sunan Ampel atau nama lainnya Raden Rahmat. Beliau merupakan dari anak Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga terkenal dalam terlibat pendirian kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri kerajaan Brawijaya, dan mereka dikaruniain dengan 2 anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga Sunan Bonan atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditempatkan di Tuban Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau dinamain dengan Bonang? Nama Bonang diambil dari alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berisi zikir, ayat-ayat Al-Quran, dan kisah para nabi. Salah satu lagu syair yang dimainkan oleh Bonang adalah Tombo Hati. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di Desa Derajat di Kabupaten Lamongan.
Di sana beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya melewati media seni, yaitu pertunjukan seni pedang kembang Jawa dan juga pertunjukan seni wayang kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Dia merupakan anak dari ulama Syekh Maulana Hisab yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup bersama ibu-ibu yang bernama Nyai Gede Pinati. Setelah dewasa, Raden Paku dibawa oleh Nyai Gede Pinati untuk berguru ke Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di Pembukitan Diri. Makanya beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan anak-anak dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin pada anak-anak. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq, seorang bangsawan kerajaan Demak, merupakan murid dari Sunan Ampel. Dulu beliau menimba ilmu di Baitul Maqdis di Palestina. Di sana beliau berhasil memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban. Karena perbuatannya tersebut, Raden Jafar diberi hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina. Namun, Raden Jafar bernegosiasi supaya daerah kekuasaan itu dipindahkan ke Jawa saja. Lalu, daerah kekuasaannya itu kita kenal sebagai Kudus. Pendekatan beliau dalam menyebarkan Islam tidak menyembelih sapi untuk menghargai masyarakat beragama Hindu. Melalui pendekatan tersebut, Sunan Kudus berhasil mengambil hati masyarakat di sana. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan Islam melalui seni wayang dan gamelan, dan menyelipkan kalimat syahadat dan nilai-nilai dari dalam pertunjukannya. Biasanya Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana tokoh-tokohnya ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Makanya beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali yang lainnya. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di Gunung Mulia di kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti ayahnya, yaitu menggunakan media wayang kulit. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga targetnya semua kalangan masyarakat, sedangkan Sunan Muria targetnya rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau penelayan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia melakukan berdakwah di sekitar Gunung Jati yang berada di Cirebon, sehingga beliau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan pendekatan dalam pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam. Tokoh-tokoh penting di Cirebon. Beliau menikahi 6 orang wanita yang berisi putri-putri raja yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada 1525 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya dengan membangun kerajaan Islam di Banten. Jadi berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif, yang penuh toleransi, Islam tersebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan secara damai dan menyenangkan juga. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Sekian